Oke, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, kita berjumpa lagi di acara pendalaman Alkitab, kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan malam hari ini kita akan memulai dengan satu topik yang baru, yaitu tentang Lucifer. Kita akan membahas buku Lucifer yang ditulis oleh gembala senior kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Oke, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah berkumpul kembali lewat pertemuan virtual Zoom ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati, mengurapi kami semua Tuhan. Dengan hati yang lapar dan haus akan kebenaran, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Roh Kudus memberikan kami pencerahan supaya apa yang kami pelajari malam hari ini boleh masuk dalam pikiran kami, tertanam dalam hati kami, dan itu boleh mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas topik yang baru tentang Lucifer. Ada 5 topik pembahasan malam hari ini, yaitu tentang pentingnya pengajaran mengenai Lucifer, yang kedua tentang mengenal malaikat, dan ada 5 subbab di bawah mengenal malaikat ini, yaitu malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan, malaikat adalah anak Allah, nama dan tugas malaikat, kemudian kedudukan malaikat, yang terakhir adalah malaikat memiliki kehendak bebas. Kemudian topik yang ketiga, memahami kutipan ayat. Berikutnya, bintang timur putra fajar. Dan yang kelima, Raja Tirus dari Taman Tuhan. Baik, kita akan mulai dengan topik yang pertama. Ada beberapa anggapan bahwa kalau kita belajar mengenai Lucifer ini tidak penting. Karena itu bukan sebuah doktrin. Dan kita tidak akan mengikuti jejak Lucifer. Anggapan ini memang betul ya. Karena kita belajar tentang Lucifer ini bukan kita mau mengikuti jejaknya Lucifer ya, tetapi belajar mengenai makhluk surgawi ini bukan demi Lucifer itu sendiri, tetapi demi Dia yang menciptakannya, yaitu Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengenal Allah Bapa dan Allah Anak dari segala aspek, termasuk relasinya dengan makhluk surgawi. Ini adalah hal yang mutlak dan sangat penting. Jadi ketika kita mengenal ciptaan Allah, karena Lucifer sendiri adalah ciptaan Allah ya, kita mengenal Sang Penciptanya. Nah itu tujuannya. Bukan untuk mengikuti jejak Lucifer. Ketika seseorang belajar mengenai realitas malaikat dan Lucifer, maka akan terbangun kekaguman terhadap Allah yang maha dahsyat dan perasaan takut yang kudus yang proporsional terhadapnya. Tetapi lebih dari itu, ketika mengenal bagaimana asal-muasal dari setan atau iblis yang adalah makhluk surgawi, maka kita dapat menemukan kebenaran yang berkaitan dengan rencana penyelamatan umat manusia. Nah, dari pemahaman kita mengenai Lucifer, maka kita dapat mengerti panggilan utama kita sebagai orang percaya untuk menjadi corpus delicti. Corpus delicti ini adalah suatu fakta yang membuktikan bahwa kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Saya harap mungkin Bapak Ibu yang hadir malam hari ini setiap hari Jumat mengikuti pendalaman Alkitab yang dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang senior kita, Bapak Dr. Erastus Sabdono ya, hari Jumat. Jadi ini paralel sekali hubungannya dengan Lucifer ini ya. Jadi panggilan utama kita sebagai orang percaya itu untuk menjadi corpus delicti. Nah, corpus delictinya apa? Ikuti hari Jumat. Allah tidak bisa menghukum oknum yang belum terbukti berbuat suatu kesalahan. Nah, Lucifer yang jatuh tidak akan terbukti bersalah sebelum ada pembuktiannya. Ya.
Nah, manusia diciptakan untuk mengalahkan iblis dengan menjadi corpus delicti. Di sini manusia menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mengakhiri sepak terjang Lucifer. Kekristenan adalah proses menjadi manusia yang berkualitas corpus delicti. Artinya berkualitas seperti kualitas Tuhan Yesus yang memiliki penghormatan secara pantas kepada Bapa di surga. Ya, jadi manusia itu memiliki tugas utama yaitu mengalahkan iblis, mengakhiri sepak terjang iblis. Karena di sini kita tahu bahwa Allah tidak bisa menghukum oknum yang belum terbukti berbuat suatu kesalahan. Jadi kalau iblis tidak bisa dibuktikan kesalahannya, maka Allah tidak bisa menghukum. Nah, manusia itu didesain untuk mengalahkan iblis lewat apa? Ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Ketika manusia menjadi corpus delicti, itu membuktikan bahwa iblis bersalah. Itu tugas manusia. Orang percaya dapat memahami siapakah malaikat dan Lucifer dan sepak terjangnya. Sepak terjang Lucifer adalah gambaran kejahatan yang harus dijauhkan dari kehidupan orang percaya. Dengan mempelajari sepak terjang Lucifer, maka kita dapat mengenal bagaimana musuh tersebut beroperasi. Harus diketahui bahwa salah satu penyebab kekalahan dalam peperangan adalah tidak mengenal siapa dan bagaimana musuhnya. Ya, jadi kita belajar tentang Lucifer itu supaya kita tahu nih musuh kita tuh sehebat apa, sekejam apa, sejahat apa. Jadi kita bisa mengantisipasi. Kalau kita nggak tahu, seringkali kita dinabobokan ya. Nganggap iblis itu tidak jahat begitu ya, atau iblis itu mudah dikalahkan gitu ya. Kalau di gereja injak musuh dengan kuasa Allah itu dianggapnya iblis tuh kayak kecoa gitu ya. Padahal iblis itu begitu licik dan begitu jahat. Kita dibodohi oleh pengertian-pengertian yang salah. Dianggapnya iblis itu tidak selicik dan sejahat itu gitu loh. Padahal iblis sangat jahat dan sangat licik, menipu manusia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal malaikat ya. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani itu adalah malak. Dalam teks Yunaninya diterjemahkan angelos. Angelos. Kata-kata tersebut memiliki pengertian pesuruh Allah atau bahasa Inggrisnya itu ambassador atau angel atau messenger. Oknum-oknum ini dinamai sebagai utusan. Sebab tugas malaikat adalah sebagai utusan Allah. Mereka diberi tugas oleh Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Malaikat adalah suatu pribadi atau oknum. Mereka bukan hanya sekedar tenaga aktif. Malaikat juga memiliki keberadaan rohani seperti manusia. Mereka memiliki kecerdasan, keinginan, dan perasaan. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan adanya kejatuhan malaikat-malaikat. Allah tidak merancang mereka memberontak atau jatuh, tetapi atas kehendak bebasnya, mereka memilih memberontak. Malaikat jelas memiliki perasaan. Jadi malaikat itu memiliki kehendak bebas ya, makanya dia bisa memutuskan untuk taat kepada Allah Bapa atau dia mau memberontak, mengikuti iblis. Malaikat adalah makhluk ciptaan. Dalam Kolose pasal 1 ayat 16, Alkitab menyatakan, karena di dalam Dia Allah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jika malaikat adalah makhluk ciptaan, berarti hal ini menegaskan bahwa malaikat ini tidak boleh disembah. Ya, karena dia makhluk ciptaan ya, sama seperti manusia makhluk ciptaannya. Dalam beberapa kisah di Alkitab ditunjukkan adanya malaikat-malaikat yang menolak disembah dan menyatakan bahwa mereka sama seperti kita, yaitu hamba yang melayani Allah. Wahyu 19 ayat 10. Dalam Kejadian 16 ayat 13 sampai 17 dikisahkan mengenai Hagar yang bertemu dengan malaikat. Ini ceritanya waktu Hagar pergi mengembara ke padang gurun. Malaikat tersebut berbicara atas namanya sendiri, bukan atas nama Allah. Kalimatnya begini, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya.
Selanjutnya Alkitab mengatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Ternyata malaikat tersebut adalah Tuhan sendiri. Di beberapa bagian lain dalam Alkitab kita menemukan sosok ini yang sebenarnya bukan malaikat pesuruh atau utusan, tetapi Tuhan sendiri. Ya, ini di Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 15, Kejadian pasal 31 ayat 11, Hakim-Hakim 6 12 sampai 16. Kata anak-anak Allah selain terdapat dalam Ayub 38 ayat 7 juga terdapat dalam Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, kata-kata anak Allah dalam Ayub 1 ayat 6 sama dengan anak-anak Allah dalam Ayub 38 ayat 7. Anak-anak Allah di sini menuju kepada malaikat-malaikat yang menjadi penghuni surga sekaligus pelayan-pelayan Allah. Jadi, para malaikat pun memiliki roh yang berasal dari Allah Bapa. Dengan demikian, maka malaikat tersebut disebut sebagai anak-anak Allah. Demikian pula dengan Lucifer. Dalam hal ini perlu juga ditegaskan bahwa Lucifer pun memiliki roh dari Bapa. Jadi dia sebenarnya adalah anak Allah yang istimewa. Sangat tidak berlebihan kalau Lucifer pun pada mulanya adalah anak Allah. Lucifer adalah anak Allah yang jatuh. Sejak jatuh, ia tidak bisa lagi disebut anak Allah. Sebelum Lucifer jatuh, ia jelas anak Allah, dia makhluk surgawi. Tapi karena dia memberontak, ingin menyamai Allah, nanti di belakang kita akan bahas lebih jelas, ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi, maka dia memberontak, jatuh. Dan dia tidak bisa lagi disebut anak Allah. Malaikat adalah oknum atau pribadi yang diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tentu juga ditugaskan untuk melayani anak-anaknya. Mereka adalah makhluk surgawi yang suci yang ada di sekeliling Allah, memiliki kemampuan lebih dari manusia yang hidup di bumi pada hari ini. Dalam Alkitab kita sering menjumpai malaikat diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya atau menerima tugas tertentu. Di dalam Alkitab juga disebut-sebut malaikat yang menyampaikan berita atau membawa berita kepada umat Allah. Malaikat ini disebut Gabriel. Nama Gabriel berarti pahlawan Allah yang kuat atau sentosa. Dalam Alkitab paling tidak nama ini disebut sebanyak 4 kali. Malaikat ini bertugas membawa berita atau menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia. Ada pula malaikat yang bertugas berperang. Malaikat tersebut dinamakan Mikael. Ia dijuluki sebagai pembesar bala tentara surga. Nama ini sering disebut baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Mikael disebut sebagai pemimpin atau penghulu malaikat. Ini panglimanya ya, panglima perangnya. Terdapat pula malaikat yang disebut sebagai penjaga kemuliaan dan kesucian Tuhan, watcher. Malaikat ini disebut sebagai kerub di Kejadian 3 ayat 24. Kata ini dalam bahasa Yunani kerub, dalam bahasa Inggris diterjemahkan kerubim, kerub atau bentuk jamaknya kerubim. Alkitab Perjanjian Lama sering menyebut nama kerub ini berulang-ulang. Kerub-kerub inilah yang diperintahkan Allah menjaga Taman Eden. Ini malaikat penjaga ya, kerub. Makhluk surgawi yang lain yang memiliki keadaan seperti kerub adalah serafim. Kata serafim ini berarti membakar. Serafim memiliki banyak sayap untuk dapat menutupi muka, kaki, dan tubuh mereka. Digambarkan dalam Alkitab bahwa serafim ada di sekitar tahta Allah. Makhluk-makhluk surgawi ini diidentifikasikan sebagai malaikat. Sangat besar kemungkinan mereka adalah makhluk surgawi yang memuji Allah. Dalam Alkitab juga ditemukan malaikat yang disebut sebagai malaikat Allah atau malak Yahweh. Ini yang berbeda ya. Malaikat ini sesungguhnya adalah penampakan dari Tuhan sendiri. Kesan yang bisa ditangkap
bahwa ia sederajat dengan Allah adalah biasanya ia berbicara sebagai Allah. Jadi ketika malaikat itu berbicara atas nama diri sendiri bukan atas nama Allah, itu kemungkinan besar adalah Allah sendiri, Malak Yahweh ya. Dalam Alkitab malaikat ini tidak menolak pada waktu disembah. Ya, kalau kita perhatikan ada malaikat yang ketika disembah dia menolak. Tetapi yang ini tidak menolak. Sangat besar kemungkinan Malak Yahweh menunjuk salah satu pribadi dari Allah Tritunggal ya. Kalau kita baca di Kejadian 16 ayat 7 sampai 12, Kejadian 21 ayat 17 sampai 18, Keluaran 3 ayat 1 sampai 6, Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Malaikat sangat besar kemungkinan tidak mengalami progresivitas, yaitu proses pendewasaan atau kesempurnaan. Lain halnya dengan manusia. Manusia dapat bertumbuh secara mental, khususnya umat pilihan, dapat bertumbuh secara mental spiritual menjadi seperti Yesus. Manusia yang menjadi anak-anak Allah yang dapat bertumbuh sempurna, ini berarti manusia dapat mencapai level yang lebih tinggi. Inilah yang membedakan manusia dengan malaikat. Kalau kita ingat di Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 itu ya, manusia itu diciptakan menurut gambar saja. Nah, demutnya itu harus bertumbuh. Demut itu bicara kualitas. Kualitas dari selemnya. Selem itu pikiran, perasaan, kehendak. Jadi, pikiran, perasaan, kehendak manusia itu harus bertumbuh. Makanya di sini dibilang manusia mengalami progresivitas, pertumbuhan, kedewasaan. Sehingga kita bisa sempurna. Ternyata malaikat diciptakan Tuhan seperti manusia. Selain malaikat suatu pribadi, malaikat juga adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas. Ya, liberum arbitrium, ini istilah Latin ya. Malaikat adalah pribadi yang memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Malaikat bukanlah seperti benda yang dikendalikan dengan remote control guna mengatur dan menguasainya. Bukan robot ya. Hal ini terbukti dengan adanya malaikat yang jatuh. Jatuh ini artinya tidak dengar-dengaran kepada Allah, di antara mereka memberontak kepada Allah. Dalam perjalanan sejarah surga, ternyata ada malaikat yang jatuh. Mereka memilih sesat atau berlaku bodoh atau rusak atau error. Bukan cuma HP atau komputer yang error ya, ternyata malaikat juga bisa error. Hal ini dipicu oleh satu oknum yang disebut Lucifer. Lucifer juga oknum yang memiliki kehendak bebas. Jadi Lucifernya memilih memberontak dan dia mempengaruhi malaikat-malaikat untuk ikut memberontak. Jadi malaikat ini error juga. Hal memahami asal-usul oknum ini penting sebab dari hal tersebut kita dapat mengerti secara detail spirit atau gairahnya. Hal ini sangat signifikan dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan, agar kita tidak melakukan tindakan tersebut sama seperti oknum tersebut. Jadi maksudnya begini ya, kita bisa mengenali spirit apa yang terdapat dalam seseorang itu dari gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus, maka bisa dipastikan gaya hidupnya adalah gaya hidup spiritnya iblis. Nah, kita bisa mengenali dari gaya hidupnya ini, dari spiritnya ini. Keberadaan oknum jahat tersebut tidak diragukan. Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dipenuhi fakta mengenai keberadaan oknum jahat tersebut. Memahami siapa makhluk surgawi yang jatuh ini sangat penting. Ini makhluk surgawi yang jatuh, si iblis ini ya, si Lucifer ini ya. Sebab dialah musuh satu-satunya yang harus diwaspadai. Perikop yang selama ini dianggap paling kuat untuk mengenai kejatuhan Lucifer hanya terdapat dalam beberapa bagian seperti Yesaya 14, Yeskiel 28, dan Wahyu 12. Selama ini terdapat pandangan yang mengatakan bahwa Yesaya 14 dan Yeskiel 28 tidak dapat menjadi dasar pemahaman mengenai asal-usul Lucifer. Dua perikop tersebut berbicara mengenai penguasa besar pada zamannya, yaitu Raja Babel dan Raja Tirus. Jadi ini adalah tipologi Raja Babel dan Raja Tirus itu tipologi dari Lucifer.
Nanti di bab berikutnya dibahas lebih detail ya. Mereka menentang kalau dua sosok raja tersebut menunjuk kepada oknum Lucifer yang jatuh. Biasanya hal itu terjadi karena mereka memandang Alkitab hanya dengan satu perspektif. Nah, membedah Yesaya pasal 14 dan Yeskiel pasal 28 sebagai sumber atau landasan pemahaman asal-usul mengenai Lucifer tidaklah mudah sebagai penafsiran alegori. Walaupun kalau dipaksakan bisa melahirkan tuduhan seperti itu. Mestinya ini juga bisa dipahami sebagai tipologi. Sebagaimana bangsa Israel menjadi tipologi bagi Yesus. Hosea pasal 11 ayat 1 atau Matius 2 ayat 15. Demikian pula Raja Babel dan Raja Tirus bisa dijadikan sebagai tipologi dari oknum jahat Lucifer. Jadi tipologi itu adalah perumpamaan gitu ya. Dari Raja Babel ini mengumpamakan sebagai Lucifer sendiri. Seperti misalnya ular gitu ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 3 itu, bagaimana kita bisa tahu itu ular itu iblis? Kan ular kan cuma binatang. Gimana kita bisa tahu ular itu iblis gitu ya, atau Lucifer itu? Dari spiritnya yang ingin menyamai Allah gitu loh. Nah, itu tipologinya. Ular itu tipologi dari iblis gitu ya. Nanti di belakang ada juga. Sebenarnya sulit mengatakan bahwa Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 19 adalah tipologi dari oknum iblis yang jatuh. Tetapi beberapa petunjuk mengarahkan kita kepada pembuktian bahwa Raja Babel ini bukan hanya secara histori menunjuk raja yang berkuasa di Babel pada waktu itu, tetapi juga personifikasi dari Lucifer. Harus diakui bahwa dalam menafsirkan sebagian kitab Yesaya, mengenakan sebagai tipologi Lucifer merupakan hal yang sangat rawan dan rentan, tetapi sukar menghindarinya. Sebab apa yang ditulis Yesaya tersebut memang sangat kuat menunjuk kepada oknum Lucifer yang jatuh. Kita tidak bisa membantah bahwa dari aspek historis, oknum yang dikemukakan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 19 adalah Raja Babel, yaitu Nebukadnezar II. Ia memerintah sekitar tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Kerajaannya berkembang menjadi kuat pada zaman tahun-tahun Yehuda mengalami kemerosotan. Nah, jadi tahun segitu tuh kerajaan Yehuda ini merosot terus, makin menuju kehancuran. Pada akhirnya Yehuda jatuh ke tangan Babel. Akhirnya rontok juga ya. Karena si Babel ini makin kuat, sedangkan Yehudanya makin turun, makin lemah gitu. Akhirnya jatuh ke tangan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kita mengambil secara parsial bagian yang memuat pesan Tuhan mengenai oknum Lucifer yang jatuh dari Yesaya 14 tersebut. Jadi Yesaya ini adalah nabi yang hidup pada zaman Babel di pembuangan ya, tahun-tahun segitu ya. Hal ini berarti tidak menghubungkan Babel dengan sejarah terjadi berikutnya atau penaklukan media Persia terhadap Babel yang terjadi pada tahun 539 dan sebagainya. Kita hanya mengambil secara parsial, hanya sepotong itu saja di Yesaya 14, sama seperti Matius mengambil Hosea pasal 11 ayat 1 yang dikutip dalam Matius 2 ayat 15. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Ini menafsirkan paragraf di Yesaya 14 ayat 12 sampai 19 ini itu cuma diambil sepotong saja. Sebetulnya memang ini sangat rawan, tetapi kita tidak punya pilihan lain. Jadi mengambil sepotong ini dan konteksnya dikeluarkan dari konteks dan dimasukkan ke perumpamaan tentang Lucifer. Konteksnya itu maksudnya. Apa yang dituangkan Yesaya dalam ayat-ayat tersebut bukanlah ucapan hiperbola atau sebuah figuratif, tetapi fakta mengenai sosok yang disebut sebagai Raja Babel, sebagai tipologi dari keberadaan oknum iblis sebelum dan sesudah memberontak. Dalam Yesaya
14 ayat 12 tertulis, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, yang mengalahkan bangsa-bangsa." Nah, dalam ayatnya oknum yang jatuh tersebut sebagai bintang timur putra fajar atau Hilal ben Sahar, tidak terlalu jelas apakah nama ini nama sebelum oknum tersebut memberontak atau nama yang diberikan sesudah memberontak. Makhluk surgawi yang jatuh ini terdapat julukan bintang timur putra fajar. Adapun kalau kemudian hari muncul nama Lucifer, yaitu yang kemudian menjadi julukan umum yang sangat populer bagi makhluk surgawi yang jatuh, itu sebenarnya dari bahasa Latin ya. Jadi bahasa Lucifer yang kita tahu ini itu asalnya dari bahasa Latin, bukan bahasa Ibrani atau Yunani, bukan. Itu dari bahasa Latin. Sebutan ini digunakan Jerome dalam Alkitab terjemahan bahasa Latin atau Vulgata sekitar abad keempat. Dalam Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani atau Septuaginta, kata bintang timur ini diterjemahkan sebagai Ho Heosporos. Ho Heosporos. Ya. Oknum ini disebut sebagai tunggal dengan kata ho. Sedangkan putra fajar dalam bahasa Yunani diterjemahkan ho pri anatelon, yang artinya pembawa fajar atau pagi hari, bringing the morning. Bintang timur menunjuk kemewahan yang dimiliki oknum ini sebelum jatuh. Tuhan Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Apakah ini menunjukkan jatuhnya Lucifer dari langit? Langit ini Uranus ya. Sangat besar kemungkinan adalah benar. Ia disebut bintang karena hendak menunjukkan kedudukan atau posisinya yang ada di tempat tinggi atau dari atas. Ya, bintang timur putra fajar. Jadi kedudukannya memang iblis bukan berasal dari bumi. Iblis itu anak Allah, asalnya dari langit, dari surga. Jatuh seperti kilat dari langit. Jadi kalau jatuh pasti ke bawah. Ya, dibuang ke bumi ya, maksudnya. Sosok ini hendak menyamai yang maha tinggi dengan pernyataannya. Nah, ini yang di Yesaya 14. "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Jadi pemberontakan iblis itu ingin menyamai Allah yang maha tinggi itu. Ini spiritnya. Siapa oknum ini kalau bukan makhluk surgawi yang mengerti dan mengenal siapa yang maha tinggi itu? Ya, Raja Babel adalah raja kafir, tidak mungkin mengenal siapa Allah yang memiliki tempat yang maha tinggi. Jadi yang ditulis oleh Yesaya itu bukan Raja Babel, tetapi itu adalah tipologi dari iblis. Karena iblis mengenal siapa yang maha tinggi. Iblis itu kan anak Allah yang maha tinggi. Jadi dia mengenal siapa yang maha tinggi itu. Jadi kalau Raja Babel nggak mungkin, karena dia raja kafir, tidak mengenal siapa Allah yang maha tinggi. Gitu ya. Bintang timur hendaknya tidak dipahami sebagai nama diri. Nah ini ya, yang tadi saya singgung. Tetapi lebih menunjuk sebuah gelar. Sebab setelah kejatuhan oknum ini, maka ia tidak pernah lagi disebut sebagai bintang timur. Malahan di kemudian hari Tuhan Yesus pun mengaku sebagai bintang timur. Di Wahyu pasal 22 ayat 16. Ya. Gelar lengkapnya adalah bintang timur yang gilang gemilang. Nah ini juga menarik nih. Dalam Alkitab kita juga menemukan bahwa Tuhan pun menjanjikan bagi pengikut-pengikutnya yang setia melakukan pekerjaannya akan diberi kekuasaan atas bangsa-bangsa atau memerintah dan memperoleh bintang timur. Ya, pengikutnya loh. Pengikutnya siapa? Kita nih, pengikut Tuhan.
itu memperoleh bintang timur, Wahyu 2 ayat 26 sampai 28. Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa bintang timur berkenaan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Tuhan Yesus adalah penguasa tertinggi, makanya disebut bintang timur yang gilang gemilang. Artinya bintang timur yang paling bercahaya besar. Sedangkan pengikut-pengikutnya, kita ini ya, hanya disebut sebagai menerima bintang timur. Jadi bukan gilang gemilang. Cukuplah kita disebut bintang timur ya. Karena Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus itu ya yang gilang gemilangnya itu. Jadi cahaya itu terang sekali gitu ya. Ini yang terakhir. Jadi tadi yang dibahas oleh Yesaya tentang Raja Babel, sekarang Raja Tirus dari Taman Tuhan ini yang dibahas oleh Yeskiel ya. Sebenarnya sulit untuk mengenali siapa sebenarnya Raja Tirus yang dimaksud oleh Yeskiel tersebut. Tetapi kalau kita mengamati dengan teliti tulisan Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai 19, Raja Tirus yang disebut Yeskiel pasti bukan menunjuk makhluk manusia atau raja yang hidup di bumi. Tidak ada kepentingannya yang cukup signifikan untuk Yehuda, yang oleh karenanya Yeskiel berbicara mengenai Tirus. Pada waktu itu Yehuda dalam kesulitan besar. Yeskiel hidup pada zaman Raja Yoyakin tahun 597 sebelum Masehi. Hidup dalam suasana yang ada di ambang keruntuhan dan akan hidup dalam pembuangan. Kita tidak bisa membantah bahwa dari aspek historis, oknum yang dikemukakan dalam Yeskiel ini adalah Raja Tirus. Kita mengambil secara parsial bagian yang memuat pesan Tuhan mengenai oknum Lucifer yang jatuh di bagian Yeskiel pasal 28. Dari paragraf yang terbatas tersebut, Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai 19, kita dapat menemukan kebenaran. Oleh sebab itu, sangatlah mutlak kalau kita tidak perlu atau tidak boleh menghubungkan Yeskiel pasal 12 ayat 12 sampai 19 dengan pasal sebelum dan sesudahnya. Jadi kasusnya sama seperti di Yesaya ya. Kita cuma mengambil sepotong itu aja, jangan dihubungkan ke yang lain-lainnya. Sesudah atau sebelumnya tidak boleh. Ini memang menyalahi kaidah hermeneutik ketika kita menafsirkan Alkitab, kita harus lihat konteksnya, pasal sebelumnya ngomong apa, sesudahnya ngomong apa, itu nggak boleh dicopot. Tapi yang ini berbeda. Ini cuma diambil sepotong itu aja, lalu kita keluarkan dari konteks. Memang berbahaya, tetapi tidak ada cara lain. Memang Matius saja melakukan hal yang sama. Matius tuh ngambil dari Hosea pasal 11 ayat 1, itu pun sama caranya begitu. Diambil sepotong, yang lain dibuang gitu ya. Karena kalau diambil semua, jadi nggak cocok gitu. Kurang lebih gitu. Tuhan mewahyukan sejarah oknum Lucifer dari sebagian sejarah Raja Tirus. Ada kata sebagian ya, sebagian saja. Tidak bisa diambil semua, yaitu di Yeskiel pasal 28 ayat 12 sampai 19. Tipologi seperti ini hanya bisa dilakukan secara sangat terbatas. Ya, tidak bisa digeneralisir, ini sangat terbatas, sangat khusus, kasusnya khusus. Yaitu beberapa ayat dalam Perjanjian Lama. Hampir tidak pernah kita bisa melakukan hal ini kecuali untuk konteks ini saja. Jadi untuk ini saja, yang lain tidak boleh melakukan hal ini. Karena konteksnya akan jadi salah gitu. Raja Tirus tersebut personifikasi atau menunjuk oknum istimewa yang khusus, yaitu iblis atau Lucifer. Jadi Raja Tirus hanya sebuah personifikasi, bukan dalam arti harafiah. Dalam Yeskiel pasal 28 ayat 12 tertulis, "Hai anak manusia, ucapkanlah satu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah." Pernyataan ini tidak mungkin ditujukan kepada manusia, ya, bukan kepada Raja Tirus, kalau Raja Tirus kan manusia gitu. Tapi karena ini tipologi, nah ini pernyataan ini tidak mungkin ditujukan kepada manusia, apalagi untuk raja kafir yang tidak mengenal Allah. Nah, ini tidak mungkin. Jadi ini adalah tipologi. Pernyataan ini ditujukan kepada oknum yang memang luar biasa keberadaannya. Raja Tirus hanya sebagai tipologi saja dari sosok oknum tersebut, yang tidak lain adalah iblis, anak Allah yang jatuh.
Yeskiel mengatakan bahwa Raja Tirus ada di Eden, taman Allah. Ya, tentu taman Allah tidak di taman Allah tidak dapat dimasuki oleh manusia kecuali makhluk surgawi yang mendapat tempat khusus di hadapan Tuhan. Eden dalam teks ini tentu bukan Eden di bumi, sebab setelah kejatuhan manusia, Eden tidak lagi di bumi. Eden telah tertutup untuk manusia, dan Eden dijaga oleh beberapa kerub, malaikat penjaga. Jadi Eden yang dimaksud di sini adalah Eden surga, dan iblis bisa ke situ gitu loh. Kalau Raja Tirus sudah nggak mungkin. Jadi sangatlah mungkin kalau Eden ini adalah Eden di taman Tuhan di surga, bukan di bumi. Raja Tirus adalah personifikasi Lucifer yang ditempatkan di taman Allah yang penuh segala batu permata yang berharga, yaitu jaspis merah, krisolit, jaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Wah, banyak sekali nih. Ini satu pun nggak ada yang saya nggak ada yang tahu nih jenisnya kayak apa batu-batu permata ini. Taman Tuhan yang sangat luar biasa. Dengan demikian jelas sekali bahwa Raja Tirus bukanlah makhluk bumi, tetapi menunjuk makhluk surgawi. Ia ditempatkan di dekat kerub. Ini berarti Lucifer bukanlah kerub. Ia tidak sejajar dengan malaikat penjaga. Sangat besar kemungkinan justru dialah yang dijagai di taman Tuhan itu. Dalam Yeskiel pasal 28 ayat 15 tertulis, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya. Pernyataan ini tidak mungkin menunjuk kepada Raja Tirus secara pribadi. Dalam hal ini seakan-akan Tuhan hanya menggunakan nama Raja Tirus. Raja Tirus sendiri sebagai manusia tidak pernah berkeadaan tidak bercela dalam tingkah lakunya. Raja Tirus kan manusia, nggak mungkin tidak bercela. Nah, kalau ayat ini mengatakan engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Ini berarti menunjuk anak Allah. Ini benar-benar menunjuk Allah, iblis itu. Sampai satu saat dia terdapat kecurangan padamu. Ini benar-benar menunjuk kepada iblis ya. Ketika dia memberontak, nah ini curang. Rupanya Raja Tirus telah terbujuk sehingga ia berpikir seperti iblis berpikir, yaitu ia mau menjadi seperti atau menyamai Allah. Hal ini mirip pula dengan yang dialami oleh Adam yang terbujuk untuk menjadi seperti Allah. Itu di Kejadian pasal 3 ya. Jadi spiritnya sama ya. Ingin menyamai Allah. Ketika si ular itu membujuk, bukan, justru kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, gitu kan, ditipu, dibalikin itu perkataan Allahnya diputar-balikan, si Hawa bingung. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, spirit ingin menyamai Allah ini kan persis seperti spiritnya iblis ini. Kita tidak tahu siapakah ular itu sebenarnya, karena kitab Kejadian tidak menunjukkan bahwa iblis atau siapa, tetapi dari spirit atau gairahnya nampak sekali, yaitu bujukannya kepada manusia untuk menjadi seperti Allah. Ya. Jadi gaya hidupnya, spiritnya tuh yang ingin menyamai Allah, ya ini gaya hidup iblis, spiritnya iblis. Jadi kalau kita masih berambisi ingin berkuasa menyamai Allah, berarti itu spiritnya iblis yang ada dalam diri kita. Hati-hati. Adam yang dirancang Tuhan untuk menjadi pokok keselamatan dipotong oleh oknum jahat ini. Pokok keselamatan artinya menjadi teladan atau role model. Kalau Adam bisa taat kepada Allah, maka seluruh keturunannya juga dapat mengikuti jejaknya. Tetapi Adam gagal, ia tidak dapat menjadi pokok keselamatan. Kemudian hari Adam terakhir, yaitu Tuhan Yesuslah yang menang melawan kuasa kegelapan, sehingga ia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 2 ayat 9. Karena kata pokok di sini juga bisa berarti sumber atau aitios. Adam yang seharusnya menjadi pokok keselamatan
seluruh keturunannya telah gagal. Maka Tuhan Yesuslah yang mengambil alih tugas tersebut. Oke, saya sudah menyampaikan seluruh paparan, ada 5 bab. Semoga tidak terlalu cepat dan bisa dimengerti. Tapi kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing atau ada yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu. Saya buka kesempatan untuk kita berdiskusi. Ini lumayan panjang. Oke, mari kita akhiri acara kita malam hari ini. Saya minta Pak Agus Pasaribu aja untuk menutup acara kita dalam doa. Silakan Pak Agus. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga malam ini. Tuhan masih saja memberikan kepada kami hikmat untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan juga bisa melalui ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan berikan kami semakin banyak pengetahuan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak David Adam, Pak James, Ibu Tabarat, Kak Remi, dan yang lainnya, ada Ibu Erni. Kiranya Tuhan, apa yang kami diskusikan malam ini bisa semakin memberikan kedewasaan bagi kami yang akan kami salurkan, baik di rumah tangga kami maupun di tengah masyarakat. Terima kasih Bapak, tak lupa kami mendoakan gembala sidang kami Tuhan, baik gembala sidang senior Pak Erastus dan juga gembala sidang kami untuk sekarang ini Pak Ferry Kencem dan istrinya, kiranya Tuhan Tuhan berikan kepada mereka kekuatan untuk bisa menjalani apa yang sedang mereka gumulkan dan juga buat kedepannya bagaimana sidang kami GSKI ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan berkati juga, berikan hikmat bagi kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri-menteri, sampai juga kepada pejabat-pejabat di daerah, kiranya di situasi pandemi yang sudah semakin membaik, bisa memberikan hikmat bagi mereka untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami menyampaikan harapan doa kami ini hanya dalam nama Anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jangan lupa besok Waski, Ibu. Ayo, makasih Pak David, Bang James. Ya, terima kasih. Kami Pak Barat, Pak Reni.